Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan lafaz kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada sang reformasi dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengungkapkan kalimat selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad, dengan harapan dengan dibacanya kalimat syukur, kalimat tahmid dengan kalimat salawat, kita selalu senantiasa dilekatkan dengan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi din dunya wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian kita Jinan, kajian khusus bulan Ramadan, pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita melanjutkan episode yang kedua. Sekarang sudah sampai kepada Al-Haditsut Tasi, hadis yang ke-9. Baik, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah ini adalah julukan kepada salah satu sahabat, yakni Abdurrahman, yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Jadi Hurairah ini Abi Hurairah, maknanya adalah ayah kucing kecil, karena saking cintanya beliau mengasihi hewan sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan julukan kepada Abdurrahman ini dengan julukan Abi Hurairah, bapak kucing kecil. Ini merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam pada akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak masuk dari awal, masuk dari akhir-akhir kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya sebelum masuk Islam beliau adalah Abdus Syams, yang mempunyai arti hamba matahari. Jadi ketika masuk Islam diubah namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih nama Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhr. Jadi dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, semoga Allah selalu meridainya. Amin ya rabbal alamin. Qala, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang saya cegah terhadap kalian, apa yang saya larang terhadap kalian, fajtanibuhu, maka hendaknya kalian menjauhi. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mencegah dari sesuatu amalan, perkara apapun itu bentuknya, maka hendaknya fajtanibuhu, hendaknya kalian menjauhi. Dilarang berzina misalnya, dilarang mencuri, dilarang mencaci maki, dilarang ghibah, dilarang mencela, dilarang gosip, membicarakan kejelekan orang lain, maka hendaknya kalian fajtanibu, menjauhi perkara itu, karena hal tersebut dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka hendaknya kalian mengerjakannya. Sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada esensinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalian mengerjakannya terhadap apa yang kemudian yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perintah kategori sunnah ataupun kategori wajib. Saya lanjutkan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kemudian apa yang saya perintahkan terhadap kalian, maka hendaknya kalian mengerjakan semampu kalian. Contoh misalnya puasa. Puasa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, maka dikerjakannya semampu kita. Misalnya kita mampu untuk melakukan puasa, maka hal tersebut wajib kita lakukan, kecuali memang kita tidak mampu dan ada udzur-udzur syar'i di dalamnya, dibenarkan oleh syariat. Misalnya dalam safar, perjalanan, tidak mampu untuk melanjutkan puasanya, maka hal tersebut boleh untuk tidak dikerjakan. Sama dengan haji. Haji adalah perintah wajib yang termasuk
di dalam rukun Islam. Akan tetapi jika hal tersebut tidak mampu untuk dikerjakannya, maka hal tersebut bukan paksaan wajib kepada kita, dikerjakan semampu kita. Namun kita harus usaha sekuat tenaga kita. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena kehancuran, kecelakaan umat-umat sebelum kalian, baik umat Nabi Musa ataupun umat-umat yang lainnya, kathratu masailihim, karena banyaknya pertanyaan. Jadi umat-umat sebelumnya itu banyak yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak bertanya kepada para nabinya. Makanya ketika Islam kemudian memerintahkan sholat misalnya, jangan banyak tanya, kerjakan, laksanakan semampu kita. Kemudian diperintahkan untuk berpuasa, kerjakan semampu kita. Artinya kita jangan kemudian banyak bertanya. Makanya umat Nabi Musa dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak bertanya. Tatkala kemudian diperintahkan oleh Nabi Musa kepada umatnya untuk menyembelih sapi, yang pada saat itu selalu bertanya, umatnya selalu bertanya, sapi jenis apa? Setelah itu ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijawab, lalu ditanyakan lagi sapinya warna apa? Terus bertanya sedemikian sehingga mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtilafuhum ala anbiya'ihim, banyak berselisih, banyak memberontak atau berselisih dengan para nabinya. Artinya hal yang kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu pada esensinya mengandung hikmah dan manfaat kepada kita. Karena mustahil Nabi Muhammad SAW memberikan perintah, memberikan contoh kecuali hal tersebut memang mengandung manfaat kepada kita. Makanya kita dilarang banyak bertanya ketika kemudian ada turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah perintah yang dikerjakan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kita eksekusi dan kerjakan. Makanya di sini dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukkum. Bahwa diperintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk tidak banyak bertanya terhadap sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khawatir nanti kalau banyak bertanya akan menyulitkan kalian. Kecuali memang ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, misalnya tentang taharah, tentang bersuci, tentang najis, tentang muamalah misalnya, itu boleh bertanya sekadarnya. Sesuatu yang tidak kita ketahui boleh dipertanyakan. Tapi kalau sudah diwajibkan, udah jangan banyak dipertanyakan lagi. Seperti sholat misalnya, kenapa kok sholat diwajibkan? Kenapa begini banyak pertanyaan, sehingga saking banyak pertanyaan tidak sempat untuk mengerjakan perintah tersebut. Kenapa? Karena selalu bertanya sesuai dengan kadarnya saja, sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan selalu banyak bertanya. Termasuk orang-orang yang diazab sebelum kita, umat-umat sebelum kita itu dari Allah Subhanahu wa taala karena selalu banyak bertanya, bahkan sampai berselisih dengan nabinya. Seperti itu. Jadi perintah yang dimaksud perintah di sini adalah perintah yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada esensinya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW itu tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan itu semua apa yang dibicarakan, apa yang dikerjakan itu adalah wahyun, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah uswah dan qudwah terbaik sepanjang masa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, singkat saja karena saya juga masih ada kegiatan setelah ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Sering saya sampaikan, jika kemudian ada sesuatu hal yang tidak sependapat, tidak sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui, mari kita selesaikan dengan cara diskusi, duduk, selesaikan dengan cara ilmiah. Saya tidak pernah merasa yang paling benar. Saya juga tahap belajar, dan ini merupakan apa yang saya sampaikan merupakan hal yang saya ketahui. Yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan dosa.
Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat khata', salah, wan nisyan, dan lupa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.